Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih, peserta MOPDB, siswa kelas 7 SMP Santo Yosef Surabaya. Apa kabar? Tentu luar biasa ya. Pada hari ini, Bu Ilin akan memberikan satu materi tentang visi dan misi pendidikan Tarakanita. Anak-anak sekalian, silakan bersiap diri, silakan kalian menyiapkan alat tulis kalian, buku-buku, ballpoint. Oh ya, Bu Ilin juga ingin kalian menyiapkan satu lembar kertas. Kertas apa saja? Boleh kertas bekas, boleh kertas yang ada di sekitarmu. Silakan ambil kertas bekas. Kita akan membuat pesawat-pesawatan. Pernah membuat pesawat? Nah, yuk kita buat pesawat dari kertas. Pasti ketika kamu TK, SD, kelas 1 atau kelas 2, pasti kalian pernah membuat pesawat dari kertas. Ayo kita ambil kertas. Bu Ilin kebetulan sudah ada kertas, kita buat pesawatan ya. Kita lipat jadi 2, dilipat lagi jadi 4, kemudian ujungnya kiri kanan kita tekuk tepat pada garis yang sudah tadi kita lipatannya. Ya, seperti ini. Kemudian kita balik dan kita buat sebuah pesawat. Ya, ini pesawat-pesawatannya. Ini milik Bu Ilin. Milikmu mana? Sudah punya? Sudah bisa? Sederhana bukan? Nah, pesawat ini akan kita terbangkan, ya. Nah, itu dia ada beberapa pesawat yang warna-warni ya. Pesawat kalian yang kalian buat dari kertas yang ada di sekitarmu juga sudah jadi? Oke, bagus sekali, luar biasa. Nah, sekarang kita sama-sama terbangkan. Sekuat tenaga ya, kita terbangkan mulai dari tempat kalian duduk atau kalian mendengarkan atau kalian sedang di depan laptop atau HP kalian. Silahkan kalian terbangkan di tempat yang agak terbuka. Yuk kita sama-sama terbangkan ya. Dengan sekuat tenaga dan harus melesat cukup jauh. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Pesawatnya sudah sampai pada tujuan. Pesawat kita terbang jauh ya. Nah, anak-anak sekalian, lebih jauh dari tempat awal kita melempar pesawat itu. Tentu pesawat itu mendarat dan pada sasaran tertentu. Ketika kita terbangkan, pesawat itu melesat jauh terbangnya. Paling tidak jaraknya lebih jauh dari tempat kita duduk atau kita sedang menyaksikan tayangan ini. Nah, anak-anak sekalian, tenaga yang kalian miliki tentu ketika kalian lemparkan itu juga dengan tenaga. Baik tenaga yang mungkin ringan, sedang, atau mungkin penuh dengan semangat. Nah, anak-anak,
visi itu seperti pesawat yang baru saja kita terbangkan. Yaitu visi itu adalah cita-cita, sesuatu yang kita ingin raih, pandangan hidup, arah yang akan kita tuju. Nah, itu namanya visi. Nah, kita akan membahasnya pada saat ini, nanti lebih dalam lagi kita bicara tentang visi. Nah, anak-anak, jadi sekarang sudah tahu artinya visi itu apa? Jadi visi adalah cita-cita, sesuatu yang ingin diraih, pandangan hidupku, arah yang akan dituju. Nah, anak-anak, kita sudah mengenal tentang visi. Sekarang kita melangkah pada misi. Apa sih misi itu? Nah, misi adalah cara untuk mencapai visi. Jadi, caranya apa? Yaitu upaya-upaya, kegiatan, pemikiran, ataupun perencanaan yang bisa dilakukan untuk mencapai visi. Jadi, misi itu adalah kendaraannya untuk mencapai visi. Ya, sekarang kita semua sudah jadi tahu bedanya visi dan misi ya. Nah, anak-anak sekalian, visi dan misi Yayasan Tarakanita adalah juga visi dan misi SMP Santo Yosef Surabaya. Karena SMP Santo Yosef Surabaya di bawah naungan Yayasan Tarakanita. Sehingga SMP Santo Yosef Surabaya memiliki visi misi yang sama dengan Yayasan Tarakanita. Nah, anak-anak sekalian, visi misi Yayasan Tarakanita itu bersumber dari Bunda Pendiri, Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Nah, siapa bunda pendirinya itu? Bunda pendirinya adalah Bunda Elizabeth Greeters atau biasa kita sebut Bunda Elizabeth. Siapa Bunda Elizabeth dan bagaimana spiritualitasnya? Tentu tadi sudah disampaikan oleh Suster Yudit CB dan kalian semua sudah mendengarkan dengan baik bagaimana spiritualitas Bunda Elizabeth, ya. Kemudian santo pelindung kita, santo pelindung Yayasan Tarakanita adalah Santo Carolus Borromeus. Tentu ini juga menjadi santo pelindung SMP Santo Yosef juga. Nah, anak-anak, mengapa ya kita memilih sekolah di SMP Santo Yosef? Berbagai alasan, anak-anak tentunya, berbagai hal tentunya, sampai kita memilih SMP Santo Yosef untuk kalian bisa sukses dan berkembang. Nah, pilihan yang sangat tepat kalian telah memilih sekolah di SMP Santo Yosef Surabaya. Karena salah satu SMP Santo Yosef Surabaya adalah salah satu unit di bawah naungan Yayasan Tarakanita yang dikelola oleh Kongregasi Suster Carolus Borromeus. Nah, tentu tadi kalian juga sudah lebih dekat, lebih mengenal bagaimana spiritualitas Bunda Elizabeth Greeters. Nah, anak-anak, coba lihat di tayangan ini. Ada 3 tokoh di SMP Santo Yosef yang tadi juga mungkin sudah disampaikan oleh suster. Yang pertama, Santo Yosef, nama sekolah kita. Santo Yosef adalah pelindung sekolah kita. Santo Yosef adalah ayah dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Dan Santo Yosef bekerja menjadi Santo Yosef pelindung sekolah kita. Kemudian ada Santo Carolus Borromeus. Tokoh Santo Carolus Borromeus adalah Santo pelindung Yayasan Tarakanita.
Nah, itu gambarnya. Kalian bisa lihat ya. Anak-anak, berikutnya adalah Bunda Elizabeth Gretters. Bunda Elizabeth Grеттers adalah pendiri kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Carolus Borromeus. Tadi mungkin kalian sudah sangat mengenal ya lewat spiritualitas Bunda Elizabeth yang tadi sudah disampaikan oleh Suster Judith CB. Nah, ini gambarnya. Berikutnya adalah Tarakanita. Tarakanita itu berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang berarti bintang penuntun. Nah, bintang penuntun itu memiliki makna simbolik dan religius. Jadi bahwa Tarakanita sebagai harapan dan perjuangan bagi yang berputus asa dan berkesesakan. Sehingga ketika kita sekarang ini akan berproses menjadi orang-orang yang sukses, tentu kita juga punya harapan, kita punya perjuangan. Maka kita tepat sekali kalau kita memiliki nama Tarakanita, yaitu bintang penuntun. Nah, makna logo Tarakanita ya. Nah, ini adalah logo Tarakanita. Ini gambar keseluruhan logo Tarakanita yang berbentuk jantung hati ya. Nah, ada dua warna dasarnya biru tua dan juga ada warna dasar biru muda. Nah, arti warna biru melambangkan kemanusiaan. Paduan biru muda dan biru tua menunjukkan paduan generasi tua dan generasi yang muda. Nah, berikutnya kita akan melihat bersama bagian atas lambang Tarakanita ini ada bintang yang berwarna kuning. Nah, bintang ini bintang ini yang berwarna kuning ya, ada pancaran sinarnya, berkas sinar yang memancar ya. Nah, kemudian sinar ini yang panjang juga ini adalah sinar yang memancar. Nah, warna kuning melambangkan aspek keilahian, kesucian, dan kemuliaan. Berikutnya adalah visi Yayasan Tarakanita. Kalau tadi kalian sudah mengenal arti visinya, nah sekarang Bu Ilin akan informasikan apa sih visi Yayasan Tarakanita. Nah, visi Yayasan Tarakanita adalah Yayasan Pendidikan Katolik yang dijiwai oleh semangat Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus bercita-cita menjadi penyelenggara karya pelayanan pendidikan yang menekankan terbentuknya pribadi manusia yang cerdas, utuh, dan berbela rasa. Nah, tulisan yang bercetak tebal, yang dicetak tebal ini adalah fokus visi Yayasan Tarakanita. Jadi, cerdas, utuh, dan berbela rasa. Berikutnya sekarang adalah misi Yayasan Tarakanita. Ada 9 misi. Yang pertama adalah ambil bagian dalam misi pendidikan Gereja Katolik. Kemudian yang kedua, mengupayakan agar di sekolah-sekolah keunggulan akademik sungguh dikejar dan kualitas pembelajaran serta pelatihan peserta didik senantiasa ditingkatkan, sehingga peserta didik terbentuk menjadi pribadi yang cerdas, mandiri, kreatif, dan terampil. Nah, anak-anak juga harus punya misi yang ini, ya. Lalu misi yang ketiga. Misi yang ketiga adalah
berperan serta mengembangkan penegakan hak asasi manusia dan memperjuangkan keadilan, termasuk keadilan gender. Kemudian yang keempat, melakukan koordinasi dan menciptakan iklim yang kondusif di sekolah-sekolah yang dikelola guna terselenggaranya proses pembelajaran sehingga terbentuk manusia dengan kepribadian yang utuh, memiliki integritas diri. Jadi anak-anak, kita diajak semuanya untuk menciptakan iklim yang baik untuk belajar, ya. Berikutnya, misi yang kelima adalah mengupayakan agar sekolah-sekolah, termasuk Santo Yosef ya, diselenggarakan pendidikan tentang religiusitas dan pendidikan nilai, ya, yaitu bersikap jujur, adil, dan berwawasan kebangsaan. Kemudian yang keenam, mengupayakan agar sekolah-sekolah mengembangkan semangat persaudaraan sejati dalam masyarakat yang majemuk. Ya. Kemudian berikutnya, ikut serta dalam perjuangan menegakkan keadilan, menciptakan perdamaian dunia, dan menjaga keutuhan ciptaan. Yang kedelapan, menciptakan iklim religiositas dan mengembangkan semangat kasih yang berbela rasa dalam seluruh proses pembelajaran. Yang kesembilan, memperhatikan, mengembangkan, dan memberdayakan para pendidik dan tenaga kependidikan agar karya pendidikan dapat terus berlangsung dan berkembang. Nah, anak-anak, ini adalah 9 misi Yayasan Tarakanita. Nah, 9 misi ini kita hidupi bersama, kita jiwai bersama, sehingga kita menjadi anak-anak yang berkarakter. Ya. Berikutnya, nilai-nilai ketarakanitaan. Apa saja sih nilai-nilai ketarakanitaan itu? Nah, ini adalah bagan untuk visi Yayasan Tarakanita, ya. Kemudian turun untuk membentuk manusia utuh. Manusia utuh yang seperti apa? Nah, manusia utuh yang berkarakter Tarakanita. Nah, karakter Tarakanita itu ada bermacam-macam. Karakternya ada di nilai CC5+, ya. Kita menyebutnya adalah nilai CC5+. Nah, itu adalah karakter Tarakanita. Apa aja sih CC5+ itu? Nah, CC5+ itu adalah yang pertama celebration, yang kedua competence, yang ketiga conviction, yang keempat creativity, dan yang kelima community. Kemudian plusnya apa? Plusnya adalah KPKC, keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Berikutnya adalah kedisiplinan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan satu persatu ya untuk CC5-nya. Yang pertama adalah compassion. Nah, compassion itu adalah cinta kasih tanpa syarat dan berbela rasa. Berbagai macam kegiatan nanti kita semua akan mengupayakan dan juga akan melatih diri kita sendiri untuk kita memiliki sikap cinta kasih tanpa syarat dan berbela rasa. Apa sih contoh tindakannya? Membantu orang yang dalam kesulitan atau penderitaan, menghargai keberbedaan di lingkungan sekitar, mendengarkan dengan
hati orang lain yang berbicara. Jadi mendengar itu sudah berbela rasa loh dalam kegiatan kepedulian kemanusiaan, ya. Berikutnya adalah celebration. Celebration itu apa sih? Nah, celebration syukuri hidup yang diselenggarakan oleh Tuhan dan selalu mengharapkan serta mengandalkan campur tangan Tuhan dalam seluruh hidupnya. Jadi selalu berdoa, kemudian selalu mengucap syukur, itu juga salah satu bentuk dari nilai karakter Tarakanita. Nah, di sini dicontohkan tabah, tetap penuh pengharapan ketika mengalami kegagalan. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, bukan berarti kita sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak, tetapi tantangan untuk kita mencapai kesuksesan. Ya. Berikutnya contoh yang lain adalah mengandalkan penyelenggaraan ilahi, namun tetap disertai usaha keras untuk mencapai keberhasilan. Jadi mengandalkan Tuhan. Ya, berikutnya setelah celebration adalah competence. Apa sih competence itu? Nah, competence adalah suatu kesanggupan dan usaha tak kenal lelah untuk memiliki kecakapan, kecerdasan atau kompetensi ya, kemudian yang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, juga bakat-bakat tentunya. Anak-anak kelas 7, Bu Ilin beberapa juga sudah mengetahui dan mendengar siswa-siswa kelas 7 SMP Santo Yosef yang ketika SD meraih beberapa prestasi. Nah, ini adalah sikap kompetens yang kalian miliki. Jadi kalian sudah memiliki karakter Tarakanita ya. Nah, contoh tindakan nyatanya yang kompetens, yaitu yang pertama menerapkan pengetahuan dan kemampuan di dalam kehidupan. Kemudian yang kedua memiliki kemandirian dalam belajar. Jadi kalau belajar sudah tidak disuruh lagi oleh mama papa, belajar sendiri, sudah mengerti waktu-waktunya, kapan main, kapan belajar, kapan mengerjakan tugas, kapan tidur gitu. Nah, itu tandanya sudah memiliki kompetens. Yang berikutnya juga memiliki sikap ilmiah, yaitu berpikiran terbuka, objektif, dan mempunyai rasa ingin tahu lewat penelitian-penelitian. Nah, Yayasan Tarakanita juga punya olimpiade loh, Olimpiade Tarakanita atau Olimpiade Sains Tarakanita. Olimpiade ini dilaksanakan di tingkat wilayah Surabaya dan juga di tingkat nasional. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya adalah conviction. Conviction adalah daya juang. Ya, jadi nilai karakter memiliki daya juang dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup. Tidak mudah mengeluh, ya, selalu mampu untuk optimis, bergembira, kemudian tahan menanggung kesulitan atau penderitaan. Jadi kesulitan atau penderitaan bukan sesuatu yang menyulitkan, tetapi tantangan untuk maju, ya. Kemudian di situ dicontohkan juga yang ketiga sabar, mampu menahan amarah. Ini maksud Bu Ilin mampu menahan amarah ya. Kemudian yang keempat setia terhadap tugas yang dipercayakan tanpa mengeluh. Itu yang tadi sudah Bu Ilin sampaikan juga. Kemudian mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang sedang dihadapi. Yang keenam bersikap ugahari. Sikap ugahari itu tahu batas, ya. Tahu batas, misalnya kalau lagi makan, tidak makan semuanya mau dimakan.
lalu istirahat atau tidur, tidak sepanjang waktu tidur, tetapi tahu batasnya, kapan tidur, lalu makan, kapan harus bicara, kapan harus diam. Kalau mama dan papa di rumah sedang berbicara, kita tentu mendengarkan dengan baik, ya. Itu sikap conviction. Berikutnya adalah creativity. Apa sih creativity itu? Nah, creativity adalah memiliki kemampuan untuk maju dan berkembang, memasukkan hal-hal yang baru dan eksploratif dalam penjelajahan alam pikiran untuk menambah pengetahuan sebanyak mungkin. Jadi kita perlu kreatif untuk melakukan hal-hal tertentu, ya. Tindakan nyatanya, contohnya, menciptakan atau menemukan hal baru yang bermanfaat, ya. Contoh, ini misalnya, ini digambar, ya. Digambar ada apel, lalu bisa dibikin gambar kupu-kupu. Kemudian ini semangka, kalau semangka biasanya kan bulat, ya. Tetapi ada yang membuat semangkanya kotak, gitu ya. Nah, ini kreatif juga. Mungkin kalian juga selama liburan kemarin ada yang masak, begitu ya. Mencoba hal-hal baru, bisa masak. Kemudian mencoba makanan apa yang camilan, begitu. Atau roti-roti, kue-kue. Atau membantu papa atau tanaman-tanaman gitu ya, merawat tanaman. Dan kreativitas-kreativitas itulah yang kalian perlukan untuk memasukkan hal-hal baru sehingga kamu punya sesuatu yang luar biasa, ya. Berikutnya adalah community. Community itu apa? Community adalah semangat untuk membangun persaudaraan sejati, kesetaraan, keberbedaan bukan menjadi pemecah belah, melainkan saling memperkaya satu sama lain. Nah, kebetulan sekarang ini kan sistem daring ya, atau dalam jaringan. Jadi kalian semuanya karena masa COVID-19 ini, kalian berada di rumah. Karena kesehatan nomor 1. Nah, semangat untuk membangun persaudaraan sejati memang terbatas. Tetapi bukan berarti kalian tidak bisa kenalan, ya. Bukan berarti kalian tidak bisa menjalin kerjasama. Kalian bisa. Ada grup wali kelas bersama-sama dengan anggota kelas, maka itu dibuat untuk menyapa, ya. Baik. Nah, ini adalah contoh tindakan nyata. Hidup sebagai saudara dalam komunitas sekolah, membangun iklim saling percaya dan terbuka, menghargai martabat manusia. Kemudian juga yang keempat, hidup saling tolong-menolong, gotong royong. Yang kelima, mempunyai rasa memiliki terhadap sekolah. Ada saling melayani, kemudian menjalin hubungan akrab yang serasi dengan teman. Nah, ini ada gambar nih. Ada gambar di sebuah suku, lalu kakinya satu-satukan, lalu digabung-gabungkan menjadi lingkaran. Ya, ini komunitas dalam satu suku tertentu. Berikutnya adalah KPKC, Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan. Apa sih itu? Nah, KPKC adalah gerakan untuk mengatasi persoalan seperti kekerasan terhadap sesama manusia, ketidakpuasan terhadap pengadilan, kemudian kerusakan alam, bencana alam akibat ulah manusia, perubahan iklim yang radikal, ekstrim, ya, dan sebagainya. Nah, maka mengatasi persoalan-persoalan ini, maka kita pun walaupun kita masih muda,
kita masih SMP, bukannya tidak bisa, tetapi kita pasti bisa untuk melakukan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Caranya gimana? Caranya kita bisa bersahabat dengan alam ini, kita mengupayakan alam ini menjadi alam yang harmonis dengan kita manusia, ya. Contoh atau tindakan nyatanya diantaranya membiasakan diri membersihkan dan membuang sampah di tempatnya dengan memilah sampah ya, kemudian daur ulang sampah. Nah, ini semua untuk menghargai keutuhan ciptaan ya. Berikutnya, ikut aktif dalam gerakan penghijauan. Kemudian yang kelima, menanam dan merawat tanaman secara teratur. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Kalau sekarang belum masuk ke sekolah, menjaga kebersihan rumah ya. Kamarmu paling tidak. Kemudian yang ketujuh, membela teman yang menderita karena ketidakadilan. Kadang-kadang loh ya, ada ungkapan-ungkapan yang kurang berkenan. Nah, itu kita perlu mengingatkan teman lain juga. Penghematan listrik, air, dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi salah satu tindakan nyata dalam KPKC. Nah, berikutnya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu adalah taat pada aturan, ya, tertib pada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, sekarang ini dalam pandemi ini COVID-19, kita juga diminta menomorsatukan kesehatan. Jadi kesehatan adalah yang nomor satu. Maka kalian harus disiplin untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang kita kenal sekarang ini dengan tatanan baru atau new normal. Ya. Apa tindakan nyata kita? Pakai masker. Wajib loh ya, pakai masker. Apalagi kalau pas keluar atau kamu sedang flu, batuk, pilek, begitu ya. Harus kamu pakai masker. Masker juga hanya bertahan sampai 4 jam saja. Tidak boleh lebih ya. Kemudian rajin mencuci tangan. Mencuci tangan dalam waktu 20 detik. Ya, karena di dalam waktu 20 detik itu semua kuman, virus itu akan mati. Kemudian kita juga harus berjarak 1 meter di antara orang lain. Ya, siapapun harus berjarak 1 meter. Kemudian datang ke sekolah tepat waktu. Nanti kalau kita sudah sampai zona hijau, boleh ke sekolah, datang tepat waktu. Nah, kalau sekarang dalam masa daring, datang pembelajarannya kan dari rumah atau dalam jaringan. Maka kalian juga tepat waktu ketika pembelajaran dimulai atau absen gitu ya. Jadi mulai untuk tepat waktu. Yang ketiga adalah budaya antri. Nah, antri ini kita harus wajib sekarang membudayakan budaya antri karena itu bagian dari kedisiplinan. Kemudian meletakkan barang pada tempatnya. Tidak boleh misalnya ada tempat kunci, lalu kamu meletakkan kunci di tempat yang lain berbeda. Buku-buku, buku bacaan, buku pelajaran itu kalian letakkan pada tempatnya. Kemudian yang kelima, belajar dengan teratur. Ya, belajar dengan teratur, silahkan menggunakan waktu kalian untuk belajar. Oke, berikutnya adalah kejujuran. Kejujuran adalah sikap atau keterarahan hati untuk berperilaku dan berkata sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi, tindakan nyatanya tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengambil barang yang bukan miliknya,
memberikan laporan sesuai dengan keadaan sebenarnya, berani minta maaf kalau melakukan kesalahan, tidak menyontek ya. Nah, ini ada quote ya, berani jujur hebat gitu ya. Nah, Bu Ilin harapkan kita semua siswa kelas 7 mengupayakan bersikap jujur. Anak-anak sekalian, tadi kita sudah memahami bersama tentang CC5+, ya. Nah, sekarang kita beralih pada gerakan bersama. Gerakan bersama itu kita melakukan secara bersama-sama. Walaupun mungkin di tempat yang berbeda, tetapi kita melakukannya bersama-sama, ya. Nah, di sini adalah gerakan bersama implementasi PKT. Apa sih PKT itu? PKT itu adalah pendidikan karakter Tarakanita. Jadi ini nilai-nilai karakter Tarakanita yang kita lakukan secara bersama-sama. Nah, kita melaksanakannya seperti apa? Nah, kita melaksanakannya ada 2, yaitu wajib dan pilihan. Nah, yang pertama adalah gerakan pembiasaan yang wajib ya. Gerakan pembiasaan berwawasan PKT atau berwawasan pendidikan karakter Tarakanita, kegiatannya adalah atau wujud nyatanya gerakannya ini adalah yang pertama pantang plastik dan styrofoam, kedua galon kejujuran, ketiga pengelolaan sampah, keempat cinta lingkungan, kelima pengembangan budaya kasih, keenam bebas narkoba dan rokok, 7 science fair project. Nah, ini semua adalah gerakan-gerakan pembiasaan kita untuk selalu kita lakukan, baik di sekolah maupun di rumah. Nanti pada saat kita zona hijau, maka kita akan ke sekolah dan nanti kita akan melakukan gerakan-gerakan pembiasaan ini. Ya. Berikutnya adalah implementasi gerakan 4S. Jadi gerakan 4S itu adalah ini ya, senyum, salam, sapa, dan santun. Ya, senyum itu bertemu saat bertemu dengan Bapak atau Ibu guru, karyawan atau OB ya, atau outsourcing itu ya maksudnya, tenaga outsourcing. Kemudian saat bertemu tamu, saat menyambut guru di kelas. Tetapi anak-anak dalam masa pandemi ini, dalam COVID-19 ini, untuk salam begitu ya, itu hanya disampaikan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, sambil membuat tangan seperti ini di dada ya, tidak boleh salaman. Senyum juga tidak bisa, tetapi tidak bisa dilihat karena kan kita pakai masker ya. Senyum mungkin tidak bisa terlihat, tetapi kalau kita senyum dari dalam hati kita, walaupun kita pakai masker, mata kita juga akan terlihat kita menjadi yang ramah gitu ya. Nah, memang situasi pandemi sekarang ini cukup sulit ya, keadaannya menyulitkan, baik di rumah, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, gitu kita sekarang sudah harus menggunakan protokol kesehatan yang diminta oleh pemerintah, diminta oleh kesehatan dan juga oleh sekolah. Ya, jadi kita mengupayakan protokol kesehatan yang paling pertama, ya. Kemudian ini juga nanti kalau sudah kita masuk sekolah, ya, kalau kita sudah zona hijau dan boleh sekolah, maka ada yang namanya Jumat bersih, Jumat tanpa sampah, Jumat tanpa tempat sampah.
Ya, jadi nggak ada sampah dan tidak ada tempat sampah. Terus gimana dong kalau kita punya sampah yang kita hasilkan sendiri? Nah, silakan kalian semua membawa kantong yang dari kertas atau tas kecil gitu untuk tempat sampah kita. Ya, itu tapi nanti kalau sudah kita di zona hijau ya. Ini kita akan laksanakan Jumat bersih. Kemudian berikutnya adalah kegiatan pilihan. Kegiatan pilihan ini adalah dipilih oleh sekolah ya, oleh SMP Santo Yosef. Jadi dari gerakan-gerakan yang banyak kita boleh pilih gerakan apa ya gitu. Nah, gerakan kita adalah gerakan antri. Nah, antri yang sekarang dalam masa pandemi ini adalah gerakan antri berada pada garis merah atau garis kuning atau hijau yang telah disiapkan dimanapun tempat-tempat masyarakat atau beberapa orang berkumpul. Ya, ada di supermarket, di bank, di rumah sakit, atau dimanapun yang banyak orang begitu untuk fasilitas umum itu diberi jarak dan kita juga antrinya sudah disiapkan. Kemudian gerakan antri juga dilakukan ketika area masuk sekolah. Nanti pada saat zona hijau tapi ya. Nah, pada saat zona hijau kalian wajib antri untuk cuci tangan sebelum masuk ke area sekolah. Kemudian antri juga pada saat masuk atau keluar kelas. Ya, masuk atau keluar kelas harus antri, nggak boleh bareng-bareng bergerombol gitu, nggak boleh. Ya, ini dalam masa pandemi ini. Begitu juga antri dengan berbaris untuk mendapatkan pelayanan. Pelayanan maksudnya ini toilet ini kalau kalian ke toilet ya, bukan berarti ke toilet dilayani, tidak ya. Tetapi ketika kamu ke toilet. Kemudian ketika di perpustakaan. Ketika di perpustakaan kamu juga harus antri dulu satu persatu. Kamu ke ruang TU membutuhkan 1-2 kertas mungkin atau kamu mendapatkan surat atau minta apalah ya di tata usaha, kalian juga harus antri. Kemudian di ruang guru dan di ruang bendahara juga harus antri. Jadi semuanya harus antri sesuai dengan yang distandarkan. Pemerintah sungguh ketat untuk hal ini agar rakyatnya semua sehat, termasuk kalian yang generasi muda ya. Berikutnya adalah pilihan yaitu gerakan soji. Apa sih soji itu? Nah, soji ini sebenarnya berasal dari bahasa Jepang. Soji ini kalau di negara Jepang itu piket ya, piket di kelas. Piket di kelas, menghapus papan tulis, merapikan meja, menyapu, itu adalah gerakan soji ya. Jadi kalian juga nanti kalau sudah zona hijau ada yang namanya gerakan soji ini. Nah, nanti ada pembagian jadwal piket dan menentukan area yang perlu dibersihkan. Mengepel, menyapu, merapikan, mengembalikan ke tempat semula. Ya, itu tadi. Nah, ada juga toilet bersih. Nah, anak-anak sekalian, peserta didik, ini ada dari protokol kesehatan toilet ya. Jadi ketika kalian ke toilet, kalau nanti sudah zona hijau, itu ada langkah-langkah yang harus kamu ketahui. Yang pertama, peserta didik antri dulu. Kemudian melepas sepatu. Nah, meletakkan di tempat sepatu. Kemudian mengganti sepatu kalian dengan sandal karet yang sudah disiapkan.
kemudian memasuki ruang toilet, lalu setelah menggunakan ruang toilet, kalian menyiramnya, dan diminta kalian juga tidak membuang sampah atau tisu ke lubang kloset. Berikutnya, kalian mencuci tangan dengan sabun selama 20 atau 30 detik ya. Kemudian keluar dari toilet, mengganti sandal dengan sepatu, kemudian menggunakan sepatu kembali. Nah, saatnya memperjuangkan hidup sehat dengan new normal ya. Kemudian sekarang tertib di jalan. Tertib di jalan di sekitar sekolah itu juga harus tertib. Naik turun tangga sebelah kiri, depan dan belakang berjarak 1 meter. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, berjalan lamban di sebelah kiri, berjalan cepat di sebelah kanan. Kemudian, tidak melihat dan memainkan HP saat berjalan. Kalau kamu lihat HP terus ketika berjalan, maka kamu tidak akan melihat yang ada di depanmu. Siapa tahu di depanmu ada batu, atau ada tembok, atau ada kaca. Nanti kena ya. Nah, yang berikutnya terakhir adalah tidak berdiri di area pintu, atau di antara pintu itu ya, koridor atau jalan. Karena itu akan menghalangi jalan orang lain atau siswa lain atau Bapak Ibu guru ya. Nah, ini tertib berjalan. Harapan Bu Ilin, tertib berjalan ini juga kamu laksanakan atau kamu lakukan dimanapun kamu berada. Kalau ketika kamu di mall, kamu di tempat yang banyak orang, atau dimanapun deh kalian berada, kalian diminta untuk tertib berjalan. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah menyelesaikan materi visi dan misi Yayasan Tarakanita yang juga menjadi visi misi SMP Santo Yosef. Anak-anak, selamat datang di keajaiban. Keajaiban hari ini adalah kalian yang semangat mengikuti MOPDB dari rumah kalian dan juga menjaga kesehatan kalian karena kesehatan kalian nomor 1 ya. Mari merajut cita dan sukses bersama SMP Santo Yosef, dan masih ada beberapa hari kalian melaksanakan MOPDB. Semoga kalian dapat mengikutinya. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Dan terima kasih. Setelah ini kalian bisa istirahat sebentar untuk melanjutkan acara berikutnya. Bu Ilin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama kalian. Terus bersemangat ya. Sekarang mari kita pekikan salam Tarakanita. Ya, siap semuanya? Siap di tempat ya, di rumah masing-masing. Mari kita ucapkan atau pekikan salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes.